Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang medan percobaan di bumi. Ini adalah fosil telur dinosaurus yang terawat utuh yang pernah ditemukan di dunia, dan yang meringkuk di dalamnya itu adalah embrio dinosaurus yang terbentuk secara normal. Fosil itu ditemukan 20 tahun yang lalu di Kanchou, Tiongkok. Sekarang dipajang di Yingliang Stone Natural History Museum, Tiongkok. Fosil ini mengingatkan kita pada sebuah film yang sangat terkenal di tahun 1990-an, yaitu film pertama dari serial Jurassic Park yang disutradarai Steven Spielberg. Mungkin bagi teman-teman yang pernah menyaksikan film ini masih ingat dengan gemuruh suara penonton ketika melihat sosok dinosaurus raksasa muncul di layar. Itu adalah kali pertamanya kita melihat dengan jelas wujud dinosaurus hidup yang disajikan di layar perak. Tentu saja, citra dinosaurus kini telah tersebar di mana-mana. Namun ada sebuah tanda tanya yang selalu mengusik kita, yaitu bagaimana ceritanya spesies raksasa yang pernah menguasai bumi selama ratusan juta tahun ini lenyap begitu saja, hanya meninggalkan setitik petunjuk yang membuat orang-orang hanya bisa menduga-duga. Sebab kepunahan massal dinosaurus. Penelitian saat ini menyebutkan bahwa megafauna ini telah punah sekitar 66 juta tahun lalu. Ada beberapa teori tentang penyebab kepunahan mereka, dan yang paling populer adalah teori asteroid, yaitu asteroid yang melesat dari angkasa menghantam bumi 66 juta tahun lalu, menyebabkan pembersihan kolektif dinosaurus dan banyak spesies lain di muka bumi kala itu. Karena skala kepunahannya terlalu luas, para ilmuwan menyebutnya sebagai peristiwa kepunahan Kapur Paleogen, juga dikenal sebagai peristiwa kepunahan Kapur Tersier, adalah sebuah peristiwa kepunahan massal mendadak dari 3/4 spesies tumbuhan dan hewan di bumi sekitar 66 juta tahun yang lalu. Tetapi yang membingungkan adalah bumi pernah dibombardir oleh asteroid, komet, dan pecahannya berulang kali sejak kelahirannya. Bagaimana ceritanya daya hancur asteroid ini bisa begitu dahsyat sehingga memicu pembersihan spesies di bumi secara kolektif? Berikut mari kita kilas balik sejenak pada 66 juta tahun lalu malam itu. Hari pembersihan dinosaurus. Sebuah asteroid dengan diameter lebih dari 10 km meluncur menuju bumi dengan kecepatan sekitar 72.000 km per jam. Jika Anda berdiri di suatu tempat di Amerika Utara dan menengadah ke langit malam, Anda tidak akan bisa melihat sesuatu yang tidak biasa. Tetapi jika Anda cukup sabar dengan berdiri diam sekitar 2 jam, mungkin dapat melihat bintang yang jauh di ujung sana tampak setitik terang. Itu saja. Tetapi hanya sekitar 60 jam kemudian tamu tak diundang itu pun menghantam bumi. Karena laju asteroid ekstrim cepat hingga mencapai puluhan kilometer per detik, ketebalan bantalan kampas rem atmosfer bumi tidak cukup untuk memperlambat kecepatan asteroid, sehingga seketika membuka lubang besar di atmosfer dan menghasilkan gelombang kejut supersonik yang kuat. Asteroid itu menabrak perairan dangkal di semenanjung Yucatan yang disebut Kawah Chicxulub saat itu. Ini adalah momen yang menentukan nasib bumi, dan dalam hantaman sekilas itu menentukan akhir era kekuasaan dinosaurus di bumi. 75% spesies punah bersamanya, dan kurang dari 1/4 juta individu yang beruntung selamat. Atau setara dengan berapa banyak orang yang beruntung selamat di antara sekitar 7 miliar populasi manusia saat ini, hanya 7.000 orang. Sebagai contoh misalnya Kanada, hanya 30 individu dari 30 juta penduduk Kanada yang selamat. Kanada mencakup area seluas lebih dari 9 juta kilometer persegi. Namun dari rata-rata lahan per 300.000 kilometer persegi, hanya tersisa 1 orang yang masih hidup. Individu yang selamat itu sangatlah kecil, sehingga segenap populasi hanya akan punah, tidak bisa melanjutkan kehidupan. Dan karenanya sebagian besar spesies di bumi pun lenyap. Setelah peristiwa Kapur Tersier, lahirlah sebuah era baru Paleogen. Ketika berbicara tentang peristiwa ini, beberapa ilmuwan kerap mengatakan, dinosaurus yang malang, manusia yang beruntung. Karena mereka berpikir bahwa jika dinosaurus sang penguasa bumi tidak sepenuhnya mundur dari panggung dunia, maka manusia tidak akan bisa menguasai bumi. Karena salah satu dari 2 generasi penguasa kala itu bukan kelas berat yang seimbang,
Mungkin manusia telah dilenyapkan oleh dinosaurus pada tahap yang sangat awal kala itu. Namun demikian, menurut ilmuwan lain, bahwa tingkat kepunahan makhluk hidup yang disebabkan oleh asteroid yang menabrak bumi itu terlalu tinggi, yang membuat orang bertanya-tanya. Rekonstruksi lokasi hantaman asteroid. Pada 2012 lalu, para ilmuwan di Laboratorium Nacional Los Alamos, Amerika Serikat mensimulasikan dampak hantaman asteroid menggunakan superkomputer berbasiskan Blue Gene atau Q. Ini adalah superkomputer paling canggih di dunia pada saat itu. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa dalam 2 menit setelah asteroid menghantam bumi, batu besar dengan diameter lebih dari 10 km ini akan lebih dulu menghantam kerak bumi dan menghasilkan kawah yang dalam sekitar 20 km, dan pada saat yang sama menghempaskan sekitar 20 triliun ton serpihan ke atmosfer. Energi yang dilepaskan dari akibat hantaman asteroid ini lebih dari 1 miliar bom atom Hiroshima. Namun ledakan ini tidak membentuk awan jamur, tetapi akan menghasilkan blowout atau semburan tak terkendali di atmosfer. Semburan ini tidak terlihat mengerikan seperti awan jamur dari ledakan nuklir, tetapi daya hancurnya sangat kuat karena lelehan suhu tinggi yang dikandungnya beberapa kali jauh lebih panas dari suhu permukaan matahari. Lelehan panas akan terlontar ke udara seperti pistol air bertekanan tinggi dan akan membakar segala sesuatu dalam radius 1600 km, diikuti oleh kerucut terbalik yang menjulang tinggi ke angkasa. Komposisinya adalah batuan cair bersuhu ultra tinggi dan menyemburkan serpihan kaca panas keluar. Kaca-kaca yang menutupi seluruh belahan bumi barat ini menyebabkan penurunan suhu global secara tiba-tiba, dan bumi pun memasuki zaman es. Bahkan meskipun makhluk yang selamat dari hantaman asteroid juga tidak mampu menahan dingin yang ekstrim hingga akhirnya musnah. Ketika para ilmuwan sedang memilah peristiwa ini, hal yang paling aneh bagi mereka adalah komposisi asteroid yang datang tiba-tiba ini. Mengapa? Profesor Sean Gulick, seorang profesor riset di University of Texas Institute for Geophysics, yang memimpin penelitian soal tumbukan asteroid Chicxulub ini. Gulick menemukan bahwa waktu dan tempat tumbukan asteroid itu bahkan mungkin tidak sampai menyebabkan tingkat pemusnahan. Misalnya jika lokasi tabrakan asteroid berada di Samudra Pasifik atau Samudra Atlantik, maka tidak akan banyak batuan yang menguap dan sulfida yang terlempar. Sinar matahari masih dapat menyinari permukaan dan dinosaurus serta makhluk lainnya masih bisa terus bertahan hidup, tetapi asteroid itu menghantam Teluk Meksiko. Air di area ini tidak dalam dan merupakan struktur geologis dari batu kapur dan debu yang dilontarkan sangat besar sehingga langit dan matahari tertutup, menyebabkan musim dingin yang panjang. Bukan hanya Profesor Gulick yang bertanya-tanya seperti itu. Pada tahun 2020, Jurnal Nature Communication menerbitkan sebuah artikel yang mengatakan bahwa tidak peduli apakah sudut asteroid yang menabrak bumi itu bertambah atau berkurang sedikit, dinosaurus mungkin tidak akan punah. Penulis artikel ini adalah Profesor Gareth Collins dari Imperial College London. Artikel profesor itu mengatakan bahwa sudut asteroid yang menabrak bumi adalah faktor utama penyebab bencana itu. Sedikit penyesuaian pada sudut di mana asteroid menabrak kerak bumi itu akan memberi dampak yang sepenuhnya tidak sama, karena sudut tabrakan antara 45 derajat dan 60 derajat, sehingga tingkat penguapan serpihan asteroid ekstrim tinggi menyebabkan magma cair menyembur ke atmosfer dan mengakibatkan iklim global berubah tajam. Saat diwawancarai BBC, Profesor Collins mengatakan, jelas bahwa lokasi dan geologi serta sudut tabrakan asteroid membentuk sebuah badai yang sempurna. Subteksnya adalah bahwa peristiwa ini terlalu kebetulan dan sulit dipercaya, karena kebetulan yang tidak dapat dipahami ini membuat beberapa ilmuwan mencetuskan teori yang berani. Dalam bukunya Dark Matter and the Dinosaurs atau Materi Gelap dan Dinosaurus, Dr. Lisa Randall dari Universitas Harvard mengemukakan bahwa mungkin ada lapisan materi gelap di Bima Sakti yang dapat mendorong komet dari luar tata surya menuju bumi. Menurut Lisa Randall, galaksi Bima Sakti berbagi dengan 100 hingga 400 miliar bintang lainnya yang berisi sebuah disk atau cakram, suatu fenomena aneh yang dikenal sebagai materi gelap. Para fisikawan percaya
bahwa cakra materi gelap ini terjepit antara bagian sisi atas dan bawah galaksi. Saat matahari berputar di sekitar tepi luar galaksi, setiap 35 juta tahun sekali matahari bisa melewati cakra materi gelap ini dan memicu peningkatan hujan asteroid. Hanya sedikit diketahui mengenai materi gelap. Ilmuwan yang menggunakan teleskop luar angkasa Fermi Gamma Ray menerima sinyal yang menyerupai materi gelap dari galaksi pusat. Peneliti kemudian memeriksa kawah meteor dengan diameter lebih dari 20 km. Randall dan Rees memeriksa kawah meteor ini yang pernah jatuh ke bumi sekitar 350 tahun lalu. Siklus hantaman asteroid terbesar ini diyakini terjadi setiap 35 juta tahun sekali saat matahari melewati cakra materi gelap. Dengan menelusuri sepanjang pemikiran ini, bahkan ada hal-hal yang lebih mengerikan untuk direnungkan terkait peristiwa-peristiwa lain dalam sejarah bumi. Kuburan Behemoth. Para ilmuwan menemukan bahwa peristiwa kepunahan massal yang dirancang dengan cerdik seperti peristiwa kepunahan dinosaurus bukan hanya sekali dalam sejarah bumi. Seperti yang diketahui, bumi diperkirakan berusia sekitar 4,6 miliar tahun, dan peristiwa pemusnahan massal makhluk besar yang diketahui ilmuwan ini pernah terjadi sekitar 5 kali. Namun penyebab dari beberapa kali peristiwa terkait lainnya itu masih belum jelas. Tetapi pemusnahan mamalia besar pada zaman glasial Drias terkini sekitar 12.800 tahun yang lalu kini sudah ada petunjuknya. Pemusnahannya ini memiliki sense of the sense atau komposisi yang sama kuatnya dengan peristiwa kepunahan dinosaurus. Suku Brule, penduduk asli Indian di Amerika Utara, memiliki cerita seperti ini. Sebelum peradaban manusia ini, manusia dan hewan menjadi jahat. Mereka telah melupakan Sang Pencipta. Jadi Sang Pencipta memutuskan untuk menghancurkan dunia jahat ini dan memulai kembali peradaban. Sebelumnya dia menyuruh beberapa orang baik yang bisa diselamatkan untuk berlindung di pegunungan. Kemudian melepaskan Thunderbird. Thunderbird adalah makhluk legendaris dalam sejarah dan budaya masyarakat adat tertentu di Amerika Utara. Thunderbird melepaskan petir dahsyat yang menghancurkan gunung, menghanguskan hutan dan padang rumput, membakar dataran dunia dan batu-batu hingga merah menyala, membakar binatang raksasa dan orang-orang jahat menjadi abu. Hanya mereka yang berlindung di pegunungan yang selamat. Selanjutnya kemudian adalah banjir besar. Setelah banjir surut, orang-orang yang berlindung di puncak gunung kembali lagi ke permukaan tanah. Mereka melihat di mana-mana tulang belulang binatang raksasa terkubur di antara bebatuan dan lumpur. Pada tahun 2007, deskripsi hipotesis komet Clovis yang digagas oleh tim peneliti Amerika sama persis dengan gambaran Thunderbird ini. Komet Clovis pecah berkeping-keping ketika melewati atmosfer bumi, menghantam lapisan es besar Amerika Utara, lapisan es Greenland, Amerika Selatan, Eropa dan Asia Barat seperti yang digambarkan pada peta ini. Komet ini ibarat bom tandan, masing-masing bagian tidak terlalu besar, tetapi daya penghancurnya pas. Bencana komet kali ini menyebabkan kutub utara dan selatan bumi bergeser. Energi panas dari ledakannya mencairkan lapisan es, menyebabkan banjir besar, diikuti dengan letusan gunung berapi dan sejumlah besar abu vulkanik menutupi langit. Suhu global turun tajam dan memasuki zaman es dengan perubahan iklim yang drastis. Pasca bencana itu, binatang-binatang raksasa di Amerika Utara seperti mamut, mastodon dan berang-berang raksasa semuanya punah. Budaya orang-orang Clovis, penduduk asli paling awal di Amerika Utara yang kita kenal sekarang itu, punah semasa era itu. Selain itu, akibat pergeseran kutub di Siberia, suhu turun dengan cepat, menyebabkan sejumlah besar populasi mamut yang ada di Siberia mengalami kepunahan dengan cepat. Kawanan binatang raksasa di Eropa juga mengalami nasib yang sama. Sementara itu, orang Denisovan yang mendiami Asia Utara juga diduga lenyap setelah bencana alam tersebut. Saat ini, orang-orang masih bisa melihat kerangka raksasa di Taman Nasional Badlands South Dakota AS. Sampai di sini, mungkin ada yang bertanya seperti ini. Mengapa dua peristiwa kepunahan itu tidak bisa menjadi dua kebetulan dalam sejarah panjang bumi ini? Bumi akan dihantam asteroid dengan diameter rata-rata lebih dari 50 meter setiap 1000 tahun.
peristiwa tabrakan asteroid terbaru yang diduga adalah ledakan Tunguska terjadi di Siberia pada tahun 1908. Namun dari asteroid yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun silam hingga komet Clovis sekitar 12.800 tahun lalu, bumi dihantam oleh asteroid atau komet dan pecahannya sekitar 66.400 kali. Jadi, mungkinkah dalam puluhan ribu kali pemboman ini, secara kebetulan hanya ada dua skenario yang sekilas tampak mengandung sense of design, sehingga kita salah paham? Probabilitas 2/66.000 kali itu sekilas terdengar masuk akal, dan pertanyaan itu tampaknya perlu dianalisis lebih lanjut. Berikut mari kita lihat apakah itu masuk akal atau tidak. Kebetulan atau dirancang. Pertanyaan pertama adalah dari mana asal asteroid yang bisa menyebabkan bencana di bumi itu? Dugaan pertama, asteroid ini kemungkinan besar berasal dari sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Dalam ruang lingkup ini, para ilmuwan menemukan lebih dari 27.000 asteroid dekat bumi. Di antaranya asteroid berdiameter lebih dari 150 meter kurang dari sepertiganya, dan ukuran asteroid yang dapat memicu kepunahan secara global setidaknya berdiameter lebih dari 400 meter. Tapi asteroid dengan ukuran seperti ini sangat sedikit, apalagi asteroid dengan diameter lebih dari 10 km yang dapat menyebabkan efek kepunahan dinosaurus jauh lebih sedikit lagi. Selain ukuran, lokasi juga merupakan faktor yang sangat penting. Umumnya asteroid berukuran besar berada jauh dari bumi dan sulit untuk mendekati bumi karena gaya tarik gravitasi dari planet raksasa Jupiter. Sehingga sejauh ini, NASA menganggap asteroid berisiko tinggi sebagai nol risiko. Karena biang keladi kepunahan dinosaurus tidak terlalu mungkin berasal dari asteroid antara Mars dan Jupiter, maka muncullah dugaan kedua. Biang keladi ini berasal dari gugusan asteroid yang lebih jauh, bahkan mungkin berasal dari awan Oort bagian terluar tata surya. Kita hanya tahu sedikit tentang sistem orbital asteroid jauh ini. Menurut perhitungan NASA, kemungkinan asteroid dengan diameter 5 hingga 10 km menabrak bumi adalah 1/100 juta setiap tahun. Sementara yang diterjang asteroid dan memusnahkan dinosaurus itu berada di lokasi istimewa Semenanjung Yucatan dengan sudut datang 45 hingga 60 derajat dan laju kecepatannya 20 km per detik. Jika ditilik dari lokasi, sudut datang dan kecepatan, tiga parameter ini, maka meski probabilitas dari setiap parameter itu sangat tinggi hingga mencapai 1%, lalu berapa probabilitasnya secara keseluruhan? Hanya 1/1 triliun. Dalam rentang sejarah bumi sekitar 4,6 miliar tahun, kemungkinan terjadi hal seperti itu hanya sekitar 0,510.000. Artinya bahwa dalam sejarah bumi 4,6 miliar tahun, hal yang dirancang sedemikian tinggi itu juga masih terlalu besar meski hanya terjadi sekalipun. Tapi ternyata itu terjadi 2 kali dalam 66 juta tahun. Ini benar-benar sulit dipahami, kecuali memang sengaja diatur. Tapi itu adalah misi yang mustahil. Ini adalah perkiraan yang relatif sederhana dan tinggi yang disimpulkan setelah mengabaikan beberapa parameter lain. Tetapi itu terjadi dalam kenyataan. Karena itulah ada ilmuwan yang menghela nafas sambil mengatakan bahwa ada kekuatan tak terlihat di balik kebetulan ini. Lalu apa kekuatan yang dimaksud ini? Fisikawan Enrico Fermi pernah mencetuskan paradoks Fermi yang terkenal. Paradoks ini sangat sederhana. Menurut Fermi, alam semesta maha luas dan sangat kuno. Dari dua kondisi ruang dan waktu, kemungkinan adanya kehidupan cerdas di luar bumi itu sangat tinggi. Tetapi pada kenyataannya, kita tidak bisa menemukan bukti langsung keberadaan peradaban luar bumi ini. Bagaimana menjelaskan dua hal yang kontradiktif dan eksis bersamaan ini? Saat ini, ada lebih dari 10 hipotesis yang mencoba memecahkan paradoks tersebut. Hipotesis yang dikemukakan oleh Profesor John Abel dari Institut Teknologi Massachusetts sangat menarik. Menurutnya, bumi adalah medan percobaan, adalah tempat uji coba yang diciptakan oleh kehidupan cerdas. Oleh karena itu, meskipun kita dapat merasakan jejak-jejak ciptaan itu, namun kita tidak bisa berkomunikasi dengan penciptanya. Orang-orang yang menganut pandangan ini percaya bahwa kepunahan dinosaurus adalah peristiwa yang dirancang dengan sempurna, pembersihan yang ditargetkan,
membuat dinosaurus spesies ini secepatnya mundur dari panggung sejarah. Dan rias terkini sekitar 12.800 tahun yang lalu adalah pembersihan yang juga ditargetkan, tetapi skalanya lebih kecil daripada kepunahan dinosaurus. Kali ini, hanya mamalia besar seperti mamut dan kucing bergigi pedang yang dilenyapkan dari silsilah organisme di bumi. Selain itu juga menghapus beberapa ras manusia tertentu dan mempertahankan wujud manusia saat ini dengan zona kehidupan di bumi yang kita lihat seperti sekarang. Jika hipotesis ini benar, maka ini adalah eksperimen besar dan jangka panjang dengan bumi sebagai laboratoriumnya dan periode eksperimen selama puluhan juta tahun. Melakukan eksperimen yang sangat rumit dalam sistem dengan sejumlah besar variabel untuk membuat proses eksperimen yang panjang terkendali dan selangkah demi selangkah. Coba bayangkan, kecerdasan dan kemampuan yang dimiliki oleh pencipta sepenuhnya tidak dapat diwujudkan oleh manusia biasa seperti kita. Tetapi satu hal yang masih bisa kita duga dengan penalaran kita adalah, karena prosesnya dirancang dengan cermat, maka pasti ada motivasi dan tujuannya. Tapi apa motif dan tujuannya ini? Itu bukan pertanyaan yang bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan saat ini. Terakhir salah satu tim mata ketiga sempat bertanya, "Kapan pembersihan selanjutnya, bro? Ada kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin kamu dengar lebih dulu?" Yang buruk dulu. Tidak. Dengarkan kabar baiknya dulu. Berita baiknya adalah pembersihan sekali dalam sejuta tahun. Oh, kalau begitu lega deh. Bagaimana dengan berita buruknya? Kabar buruknya adalah bahwa tahun ini adalah tahun ke-1.000.000. Aspek sosial pada dasarnya telah mencapai 0. Prediksi di atas adalah murni fiktif belaka, dan jika ada kesamaan, itu murni kebetulan. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di episode berikutnya.